Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Esti Ningtyas dengan NIM 2032456. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan program studi Manajemen Pendidikan angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan berjudul Kebutuhan dan Peranan Filsafat Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu Pendidikan. Baik, selanjutnya slide latar belakang. Pendidikan merupakan proses multidimensional yang tidak hanya mencakup transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan kepribadian, moralitas, serta nilai-nilai kemanusiaan. Dan menurut pendapat Wish dan Gingle pada tahun 2008, mereka menyebutkan bahwa filsafat pendidikan berfungsi untuk mengkaji dan mengevaluasi secara kritis dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari berbagai pendekatan tersebut, serta memastikan bahwa arah pengembangan ilmu pendidikan tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kita masuk pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan kajian pendidikan. Nah, kajian pendidikan merupakan bidang ilmu yang kompleks dan bersifat multidisipliner. Artinya, pendidikan tidak hanya dikaji dari satu perspektif saja, tetapi dari berbagai sudut pandang ilmiah. Adapun pendekatan kajian pendidikan yang digunakan yaitu yang pertama pendekatan filosofis, yang kedua pendekatan psikologis, yang ketiga pendekatan sosiologis, dan yang keempat pendekatan historis, dan yang terakhir yaitu pendekatan kultural. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan filosofis, pendekatan yang pertama. Pendekatan ini berfungsi pada pertanyaan-pertanyaan dasar tentang tujuan pendidikan, hakikat manusia, dan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam proses belajar mengajar. Filsafat pendidikan menjadi alat reflektif dan normatif untuk menilai apakah sistem pendidikan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, Johann Dewey menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada pengalaman dan pengembangan demokrasi dalam kehidupan. Begitulah pendapat Dewey pada tahun 1938. Yang kedua yaitu adalah pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini menitik beratkan pada proses belajar individu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Teori-teori dari tokoh seperti Jean Piaget, B.F. Skinner, dan Lev Vygotsky digunakan untuk memahami tahap perkembangan kognitif, motivasi belajar, dan interaksi sosial dalam proses pendidikan. Begitulah pendapat dari Slavin pada tahun 2012. Tiga yaitu adalah pendekatan sosiologis. Nah, sosiologis pendidikan melihat pendidikan sebagai fenomena sosial. Pendidikan dipengaruhi oleh struktur masyarakat, norma, nilai, dan relasi kekuasaan. Pendekatan ini menyoroti bagaimana sekolah mereproduksi atau bahkan menantang ketimpangan sosial. Dan menurut Freire pada tahun 1970, tokoh seperti Emile Durkheim dan Paulo Freire memandang pendidikan sebagai alat untuk integrasi sosial atau pembebasan dari penindasan. Yang keempat yaitu adalah pendekatan historis. Pendekatan historis melihat pendidikan dalam konteks perkembangan sejarah untuk memahami bagaimana sistem, kurikulum, dan nilai-nilai pendidikan berkembang seiring perubahan zaman. Dengan pendekatan ini, kita dapat belajar dari praktik masa lalu dan mengambil pelajaran dalam merancang pendidikan masa depan. Begitulah pendapat dari Gutek pada tahun 2005. Selanjutnya, yaitu pendekatan yang terakhir atau pendekatan yang kelima, yaitu adalah pendekatan kultural. Budaya sangat mempengaruhi cara belajar, mengajar, dan memahami dunia. Pendekatan kultural dalam kajian pendidikan menekankan pentingnya konteks budaya lokal dalam membentuk kurikulum dan praktik pendidikan.
Dan menurut dari Barnes tahun 2010, ini penting, terutama dalam masyarakat multikultural agar pendidikan tidak bersifat seragam atau mendominasi budaya tertentu saja. Baiklah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Melalui berbagai pendekatan kajian filosofis, psikologis, sosiologis, dan kultural, filsafat membantu mengevaluasi serta menyatukan pemahaman tentang pendidikan secara holistik. Di tengah tantangan zaman, filsafat pendidikan dibutuhkan sebagai dasar reflektif dan normatif untuk menciptakan sistem pendidikan yang humanistik, adil, dan berorientasi pada masa depan. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau terdapat kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.